Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan hasil materi kami tentang machine learning yang beranggotakan yang pertama ada Sabila Indraswari, yang kedua ada Celia Rani Agustin, yang ketiga ada Giska Aulia Afandi, dan yang keempat ada Anis Fadia. Langsung saja. Baik, dengan saya Sabila Indraswari, NPM 2359201033. Kami di sini akan mengevaluasi efektivitas pendekatan machine learning untuk memprediksi kualitas udara, khususnya pada PM 2.5 menggunakan dataset air quality dari Kaggle. PM25 merupakan partikel sangat kecil yang dapat memasuki paru-paru hingga aliran darah, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena dampaknya yang signifikan, prediksi PM 2.5 sangat penting untuk membantu sistem peringatan dini dan pengambilan kebijakan lingkungan. Namun, hubungan antara variabel polusi seperti SO2, NO2, RSPM, dan SPM tidak linier. Oleh karena itu, model yang sederhana seperti linear regression seringkali kurang mampu menangkap pola sebenarnya. Untuk itu, kami membandingkan dua pendekatan, yaitu linear regression sebagai baseline dan random forest sebagai model pengembangan. Dataset air quality yang kami gunakan diambil dari Kaggle dan berisi data polusi udara. Fitur penting yang kami gunakan adalah SO2, NO2, RSPM, SPM, dan PM2.5 sebagai target prediksi. Dataset ini sangat besar dan memiliki banyak nilai kosong pada kolom PM2.5 dari total data. Terdapat 426.428 baris yang tidak memiliki nilai PM2.5. Nilai kosong ini kami buang untuk menjaga akurasi model. Untuk memastikan data siap diproses model, kami melakukan processing berupa konversi tipe data numerik, imputasi median untuk fitur numerik lainnya, mengubah semua fitur kategorikal menjadi string, lalu one-hot encoding untuk kategori, lalu scaling untuk fitur numerik, dan terakhir pembagian data menjadi training 20% dan tes 20%. Lalu di sini dengan saya Celia Rani Agustin dengan NPM 2359201019 dari kelas 5B. Di sini saya berkedapatkan untuk menjelaskan model Bayesian linear regression. Model pertama yang kami uji adalah linear regression. Model ini digunakan sebagai baseline untuk melihat apakah model sederhana masih cukup baik untuk prediksi PM 2.5. Lalu di sini ada hasil evaluasi linear regression. Pada dataset ini adalah terdapat MAE-nya 9.8267441. Lalu di sini ada RMSE-nya adalah 19,195135. Lalu ada R pangkat 2-nya 0,644264. Nah, kesimpulan dari R pangkat 2-nya adalah sebesar 0,64. Berarti model hanya mampu menjelaskan 64% variasi pada data PM 2.5. Errornya juga cukup tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa model linear kurang tepat untuk dataset dengan pola non-linear seperti polusi udara. Lalu ada pengembangan. Di sini kami menggunakan random forest regressor, yaitu model ensemble yang terdiri dari banyak decision tree. Random forest mampu menangkap hubungan yang kompleks dan non-linear antara variabel sehingga cocok untuk dataset polusi. Dengan parameter default 100 pohon, model memberikan hasil yang jauh lebih baik. Nah, ada MAE-nya 8,076616, lalu ada RMSE-nya 18,313 400,
Lalu ada R pangkat 2-nya 0,676195. Nah, dapat disimpulkan bahwa R pangkat 2-nya meningkat dari 0,67 menjadi dapat disimpulkan R pangkat 2-nya meningkat dari 0,64 menjadi 0,67. Dan error menurun signifikan. Ini menunjukkan bahwa random forest lebih efektif dalam mempelajari pola polusi udara. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya Giska Aulia Fandi dengan NPM 2359201071 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Langsung saja, kita masuk ke model pengembangan random forest. Model kedua yang kami gunakan adalah random forest regressor, yaitu model ensemble yang terdiri dari banyak decision tree. Random forest mampu menangkap hubungan yang kompleks dan non-linear antara variabel, sehingga cocok untuk dataset polusi. Dengan parameter default 100 pohon, model memberikan hasil yang jauh lebih baik, yaitu ada MAE 8678, lalu ada RMSE 18313, dan ada R pangkat 2 0,675. Nilai R pangkat 2 meningkat dari 0,54 menjadi 0,67 dan error menurun signifikan. Ini menunjukkan bahwa random forest telah efektif dalam mempelajari pola polusi udara. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi dan interpretasi. Pada grafik aktual versus predicted, terlihat bahwa prediksi random forest mendeteksi garis merah ideal. Ini berarti model memiliki kemampuan prediksi yang cukup konsisten, terutama pada rentang nilai PM2,5 yang rendah hingga menengah. Beberapa titik masih menyimpang jauh pada nilai PM2,5 yang sangat tinggi, yang umum terjadi pada dataset polusi karena distribusi data tidak seimbang. Namun, secara keseluruhan, random forest tetap menunjukkan performa yang unggul. Saya Anis Fadiah dengan NPM 2359201023. Baik, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan machine learning sangat potensial digunakan untuk memprediksi kualitas udara, khususnya pada konsentrasi PM2,5. Model baseline yang kami gunakan adalah linear regression. Model ini cukup membantu sebagai gambaran awal, tetapi performanya masih terbatas karena hanya bisa menangkap hubungan linear antar variabel. Hal ini terlihat dari nilai R pangkat 2 yang masih berada di angka 0,54. Sebaliknya, random forest menunjukkan performa yang jauh lebih baik dengan nilai R2 mencapai 0,67. Model ini mampu menangkap pola non-linear, lebih stabil terhadap data yang tidak seimbang, dan menghasilkan error yang lebih rendah. Karena itu, bisa dikatakan bahwa model ensemble seperti random forest lebih cocok untuk data polusi yang kompleks seperti ini. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan model yang tepat sangat mempengaruhi akurasi prediksi. Dengan pre-processing yang baik dan model yang sesuai, machine learning berpotensi digunakan sebagai peringatan dini kualitas udara serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami mengenai evaluasi machine learning untuk prediksi PM2,5. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.